Gelas arloji atau kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Alat ini terbuat dari kaca atau gelas dengan berbentuk bulat dan cekung ke bawah. Selain itu, gelas arloji digunakan untuk menutup wadah sewaktu pemanasan atau lainnya juga untuk menguapkan suatu cairan. Cawan porselin. Cawan porselin digunakan untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk yang stabil. Klem dan statif. Statif dan klem merupakan dua alat laboratorium yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan. Pengertian statif adalah stand sebagai tempat untuk meletakkan klem, sedangkan klem sendiri merupakan sebuah alat jepit yang berbuat dari besi dan digunakan untuk menjepit gelas alas. Buret. Buret adalah alat laboratorium yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Buret berbentuk pipa panjang yang pada umumnya terbuat dari bahan kaca. Fungsi dari buret ini yaitu untuk titrasi. Buret digunakan bersamaan dengan statif dan beker glass untuk tempat cairan dari hasil titrasi. Filler. Tentu kalian melihat di bagian atas tadi terdapat sebuah karet yang berfungsi untuk menghisap sebuah cairan dan juga melepaskan cairan. Itulah yang dinamakan filler. Cara kerja dengan memasangkannya ke ujung pipet. Sebelum dipasangkan, karet dikempeskan agar dapat menarik udara masuk ke dalam pipet. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer atau dikenal juga dengan labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Fungsi labu Erlenmeyer ini diantaranya mencampur bahan-bahan yang dianalisa, melarutkan bahan-bahan terkhusus seperti komposisi media, untuk proses titrasi, untuk mencampuri bahan dengan memakai alat rotator. Cawan Petri berfungsi sebagai alat jaringan yang dapat ditempatkan dalam mikroskop untuk melakukan analisis dengan tujuan eksperimental secara dasar, dan dapat juga untuk menghilangkan cairan atau mengeringkan cairan. Fungsi batang pengaduk. Yang pertama, digunakan untuk mendekantasi larutan. Yang kedua, sebagai alat perantara sewaktu memindahkan cairan ke wadah yang lain. Ketiga, membantu membersihkan endapan pada dinding-dinding wadah. Dan yang keempat, digunakan untuk menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun zat berbentuk cair. Neraca analitik sangat mudah ditemukan di setiap laboratorium karena fungsi dan kegunaannya yang sangat penting. Fungsi dari neraca analitik seperti yang telah dijelaskan adalah untuk mengukur massa suatu zat. Zat yang bisa diukur massanya bisa berupa zat padat maupun zat cair. Sebagian besar peneliti menggunakan neraca analitik untuk mengukur massa zat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ketelitian sebuah neraca analitik bahkan bisa mencapai hingga 0,0001 gram. Kawat kasa kimia adalah alat pendamping dalam pengujian di dalam laboratorium. Kawat kasa laboratorium digunakan bersamaan dengan pembakar spiritus atau bunsen dan penyangga kaki tiga. Fungsi kawat kasa dalam laboratorium adalah sebagai tempat meletakkan wadah sampel seperti gelas beker atau Erlenmeyer.
Namun, wadah lain juga dapat digunakan sebagai alternatif lain. Ada dua hal yang dapat dilakukan ketika menggunakan alat ini, yaitu pada proses pemanasan dan juga penguapan. Pipet volumetrik. Pipet volumetrik adalah salah satu alat lab yang sering digunakan untuk menguji berbagai uji biologi dan kimia. Bentuk dari pipet ini adalah seperti pipa pada umumnya, di mana pada bagian ujungnya meruncing dan di bagian tengah dari pipet tersebut membesar. Fungsi dari pipet volumetrik secara umum sama dengan pipet lainnya. Fungsinya ialah untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lainnya. Menggunakan pipet volumetrik memudahkan kalian untuk memasukkan cairan ke tempat yang lebih kecil. Cara menggunakannya dengan menyedot cairan menggunakan pipet dan memindahkannya ke tempat lain. Pipet tetes. Pipet tetes adalah alat khusus yang biasa ditemukan di laboratorium atau toko peralatan kimia. Berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil, setetes demi setetes, dari satu media ke media lainnya. Cara menggunakan pipet tetes adalah dengan menekan dan menahan bagian karet pipet, lalu memasukkan pipet ke cairan, dan keluarkan cairan dengan menekan karet pipet. Gelas piala. Gelas piala adalah wadah yang digunakan untuk tempat mencampur, menyimpan atau mengaduk, dan memanaskan cairan untuk kegiatan laboratorium. Gelas piala umumnya berbentuk lebar silinder dengan bagian bawah yang datar. Fungsi dari gelas piala, yang pertama tentunya untuk mengukur volume larutan, tapi hanya untuk larutan dengan tingkat akurasi rendah. Yang kedua, tempat mencampur, memanaskan cairan di atas hot plate, mereaksikan zat sampel yang cair atau padat. Yang ketiga, menampung cairan titrasi dan fitrat, dan yang keempat sebagai wadah menampung zat kimia. Ring penyangga. Diberikan nama ring karena mempunyai bentuk ring. Alat ini mempunyai kegunaan yang sangat simpel akan tetapi sangat penting. Ring tersebut berfungsi untuk menyangga atau menjepit sebuah corong pemisah ketika dalam proses pemisahan zat, atau juga bisa dipakai untuk menyangga beker glass atau labu Erlenmeyer ketika sedang dipanaskan memakai alat pembakar. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 mm. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Gelas ukur adalah alat gelas kimia yang biasanya berbahan kaca. Fungsi utama gelas ukur adalah untuk mengukur volume suatu zat. Gelas ukur biasanya berbentuk silinder dengan garis-garis penanda volume di bagian luarnya. Dengan melihat garis penanda volume, Anda dapat menentukan berapa volume yang ada dalam gelas ukur tersebut. Tentunya dengan memperhatikan meniskus cekung atau cembung pada gelas ukur. Pembakar spiritus. Pembakar spiritus adalah alat laboratorium yang menggunakan bahan bakar spiritus yang digunakan untuk memanaskan gelas reaksi berisi larutan untuk meningkatkan laju reaksi kimia pada larutan tersebut. Sarung tangan. Sarung tangan dimasukkan di dalam alat laboratorium karena melihat banyak sekali para petugas laboratorium yang selalu memakai sarung tangan ini ketika hendak melakukan riset. Meskipun tidak termasuk sebuah alat yang bersifat analisis, akan tetapi sarung tangan sangatlah penting untuk dipakai ketika di laboratorium. Botol semprot. Botol semprot digunakan untuk membersihkan dinding-dinding wadah atau bejana dari sisa-sisa endapan, untuk mengeluarkan air atau cairan dalam jumlah terbatas, serta tempat penyimpanan air. Yang berikut adalah corong. Corong digunakan untuk menolong memasukkan cairan ke dalam botol yang bermulut kecil, buret, dan lain-lain, juga untuk menyaring endapan dengan kertas saring. Cara memasukkan cairan yaitu corong diangkat sedikit atau dapat juga diganjal supaya antara dinding corong dan dinding wadah terdapat ruang tempat keluar udara sehingga cairan dapat mengalir dengan lancar.
Kemudian, cara untuk menyaring endapan dengan kertas saring, yaitu 1. Kertas dilipat menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian, kertas dilipat lagi menjadi 2 bagian yang tidak sama besar atau disesuaikan dengan besarnya mulut corong. Ujung bagian lipatan yang lebih kecil dirobek sedikit. Yang ketiga, tempatkan kertas saring dalam corong. Dengan bagian yang robek diarahkan ke sisi luar, bagian yang melekat langsung pada dinding corong. Kemudian, basahi kertas saring dengan pelarut yang digunakan. Dan yang terakhir, tuangkan cairan beserta endapan yang akan disaring dengan bantuan batang pengaduk. Cairan hasil penyaring ditampung dalam wadah yang bersih dan juga kering. Ada juga yang namanya penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi digunakan sebagai alat pemegang tabung reaksi yang sedang dipanaskan. Pada saat pemanasan, tabung reaksi dipegang miring dan diarahkan ke tempat yang kosong atau tidak ada orang untuk menghindari golakan bahan yang menyembur dan mulut tabung secara tiba-tiba. Yang berikut yaitu open laboratorium. Open yang ada pada laboratorium berbeda dengan open yang biasa kita kenal yang fungsinya untuk membuat sebuah roti. Open laboratorium ini berfungsi untuk mengeringkan sebuah peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan. Terkadang, open tersebut juga berfungsi untuk sterilisasi alat-alat laboratorium, wajib steril ketika akan dipakai. Mikroskop adalah alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak mampu dilihat dengan hanya mata telanjang. Jadi, secara sederhana, mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil atau mikro. Cara penggunaan mikroskop yaitu 1. Pegang mikroskop pada lengan mikroskop dan letakkan pada permukaan yang datar. 2. Letakkan gelas preparat di permukaan yang datar. 3. Atur perbesaran pada lensa objektif pada titik yang rendah. 4. Cari cahaya alami maupun buatan di dalam ruang pengamatan. Kemudian, atur cermin agar fungsi mikroskop cahaya berjalan sempurna seiring dengan jumlah cahaya. 5. Buka diafragma dengan menggunakan tuas untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang diterima. 6. Atur lensa objektif agar berada cukup jauh dari gelas preparat dengan menggunakan makrometer searah jarum jam. 7. Pasang preparat di tempatnya dan jepit dengan penjepit preparat agar tidak bergeser. 8. Fokuskan preparat dengan cara memutar mikrometer ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Jika hasil pengamatan belum jelas, maka atur pencahayaan. 9. Putar revolver di lensa objektif ke posisi semula setelah Anda selesai melakukan pengamatan. Yang terakhir, turunkan meja preparat dan naikkan tabung mikroskop. Setelah itu, ambil preparat dan keluarkan dari mikroskop. Loop adalah kaca pembesar berbentuk bulat cebung dengan pegangan yang terbuat dari plastik atau aluminium. Fungsi loop adalah untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Labu takar atau labu volume adalah sebuah alat berbentuk labu yang terbuat dari gelas atau plastik dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik yang berbentuk seperti pir. Memiliki bagian bawah yang rata dan bundar dengan leher yang panjang. Bagian perut dalam labu pengukur ada garis pengukur melingkar. Ini dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan volume labu pengukur. Fungsi labu ukur
adalah untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan. Biasanya digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dengan menggunakan pipet. Bagaimana cara menggunakan labu takar? Yang pertama, masukkan sampel yang ingin diencerkan, tambahkan aquades ke dalam labu takar hingga tanda batas. Yang kedua, kocok larutan hingga campuran merata. Yang ketiga, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Dan yang terakhir, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Berikutnya yaitu eksikator atau desikator laboratorium. Nah, eksikator adalah panci atau wadah yang terbuat dari bahan kaca atau gelas yang berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Alat ini mengandung zat pengering yang berfungsi mengeringkan zat-zat lainnya. Zat pengering yang terdapat pada desikator ialah asam sulfat pekat, kalsium klorida atau gel silika yang dapat juga menyimpan zat dalam keadaan kering. Nah, desikator mengapa bahan yang sudah dikeringkan dikeringkan harus disimpan di desikator? Karena untuk mempertahankan kelembaban bahan yang pekat terhadap udara lembab. Secara umum, desikator terdiri dari dua tipe, yaitu desikator biasa dan desikator vakum. Nah, cara menggunakan desikator yang pertama, membuka tutup desikator atau eksikator dengan cara menggesernya. Kedua, letakkan alat atau bahan dari oven yang hendak didinginkan atau dikeringkan ke dalam desikator atau eksikator. Ketiga, setelah alat atau bahan masuk ke dalam eksikator atau desikator, tutup kembali penutup dengan cara menggesernya kembali. Keempat, tunggu beberapa saat sampai alat atau bahan sudah dingin dan bebas air. Buka kembali seperti langkah nomor 1. Yang kelima, jika dilakukan penimbangan, akan diperoleh bobot-bobot yang stabil atau tidak terpengaruh air. Selanjutnya, mortar dan pestle atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. Lesung merupakan bagian wadah, sedangkan alu merupakan bagian batang yang kita pegang. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan dan menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Mortar dan alu juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. Kemudian termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan suatu suhu dari zat tersebut. pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Sebelum digunakan, pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer atau standar pH yang nilai pH-nya telah diketahui dengan pasti. Pignometer merupakan sebuah alat yang dapat dipakai untuk mengukur massa jenis serta densitas satu zat cair. Kaki tiga digunakan sebagai tungku yang di atasnya terletak wadah bahan yang dipanaskan. Api untuk pemanasan diletakkan di antara ketiga kakinya.